Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara berada dalam keadaan yang baik, bersemangat, dan siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Pagi ini kita kembali dalam sarapan, sapaan pengharapan, dan sebelum mendengarkan firman, mari bersama kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena dibangunkan dengan kondisi yang baik dan kami siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dan sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu supaya hidup kami dibekali, dituntun oleh firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kehidupan setiap kami. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema waktu yang terbatas. Diambil dari bacaan Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar falsafah ini. Urip iku mung mampir ngombe. Demikian kata falsafah Jawa yang mengingatkan betapa singkatnya kehidupan. Pemazmur juga sering menggambarkan bahwa hidup manusia yang singkat ini seperti rumput. Di waktu pagi bertumbuh, berkembang, petang lisut dan layu. Pertanyaannya lalu, apa yang harus dilakukan oleh setiap kita dalam menjalani hidup dengan waktu yang singkat? Paulus katakan untuk kita memperhatikan bagaimana kita hidup dan bagaimana kita harus menggunakan waktu yang ada seperti orang yang arif, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Bagi Paulus, waktu hidup manusia adalah sebuah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Manusia hanya hidup sekali dan ia tidak pernah tahu berapa lama ia akan hidup. Karenanya seseorang haruslah memiliki hikmat ketika menjalani kehidupan agar kesempatan anugerah yang ada ini tidak berlalu dengan sia-sia. Alkitab mencatatkan betapa pentingnya hikmat dalam kehidupan manusia. Beberapa fungsi hikmat kita bisa melihat ketika Raja Salomo diperhadapkan pada situasi yang sulit. Raja Salomo mampu untuk memahami, menimbang, dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam hidup sehari-hari. Hikmat juga berbicara tentang kemampuan untuk memiliki cara pandang, pola pikir, dan cara hidup yang benar secara moral yang didasarkan pada hidup takut akan Tuhan. Dalam Amsal pasal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang ketiga, hikmat juga akan menolong kita untuk mengerti dan memahami, melakukan kehendak Allah. Itu di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-17. Itu berarti hikmat adalah penting dimiliki oleh setiap kita yang hidup. Karena segala hal yang diciptakan di dunia ini pasti memiliki maksud dan tujuan. Jika pulpen diciptakan untuk menulis, sedangkan pisau diciptakan untuk memotong, pertanyaannya lalu, apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia di dunia ini? Dengan hikmat, Tuhan memampukan kita untuk mengerti apa yang menjadi maksud, tujuan, dan kehendak Allah menciptakan setiap kita di dunia ini. Sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Apa yang benar dan berkenan di hadapannya dan apa yang tidak dikehendakinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selamat berhikmat.
Selamat berefleksi. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Secara khusus kita akan mendoakan para muda-mudi dalam perjodohan, pergaulan, karir, pekerjaan, dan masa depan mereka. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami betapa Tuhan menganugerahkan kehidupan yang singkat, tapi di dalamnya Engkau memberi hikmat supaya kami tahu apa yang menjadi rencana, tujuan, dan kehendak Allah dalam kehidupan setiap kami. Maka kiranya Tuhan terus tumbuhkan hikmat kami melalui setiap pengalaman supaya kami semakin peka mengerti isi hati Tuhan yang menjadi ketetapan dalam kehidupan setiap kami. Dan pagi ini kami bersama untuk mengingat para muda-mudi di dalam kehidupan mereka dengan segala dinamika dan pengalaman hidup mereka. Kami mendoakan untuk perjodohan mereka. Kami mendoakan untuk pekerjaan mereka. Kami mendoakan untuk pergaulan mereka. Kami mendoakan untuk masa depan dan karir yang mereka akan jalani. Kiranya Tuhan tetap beserta dengan mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka sehingga mereka boleh menggunakan kehidupan ini dengan arif, bijaksana di dalam tuntunan dan hikmat Tuhan saja. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami yang akan kami jalani. Kiranya kami tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.